Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 15 yang beranggotakan Yolanda Noperdeta, Widya Hidayanti, dan Yulia Oktamiranda akan menjelaskan tentang pengelolaan data yang terdiri dari median, mean, dan modus. Nah, yang pertama median yang akan saya jelaskan. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan 3 materi tersebut. Dari SD, SMP, hingga SMA, bahkan kuliah, kita mempelajari 3 materi tersebut. Nah, yang pertama median. Apa sih itu median? Median atau nilai tengah adalah salah satu ukuran pemusatan data. Maksudnya, jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, hingga yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan tepat di tengah-tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Yang kedua, contoh perhitungan median. Contoh perhitungan median ada 2 data. Yang pertama, data ganjil. Data ganjil saya contohkan. Untuk data 879, pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya menjadi 789. Sehingga dengan mudahnya kita mengetahui median atau nilai tengahnya. Median atau nilai tengah dari 789 adalah 8. Yang kedua, untuk data genap. Untuk data genap saya contohkan data 283418. Yang harus dilakukan adalah mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar atau terbesar hingga yang terkecil. Untuk memudahkannya, kita mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu menjadi 1, 2, 3, 8, dan 8. Karena jumlah data pengamatan tersebut genap, yaitu 6, maka median terletak pada rata-rata 2 nilai pengamatan yang di tengah, yaitu data ketiga dan data keempat. Maka mediannya adalah buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 4, 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Median mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu kelebihan dari median adalah terletak pada kemudahan untuk dihitung jika jumlah data relatif kecil, dan median sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai. Untuk kekurangannya, kekurangan dari median adalah nilai median relatif tidak stabil, bahkan untuk data dalam populasi yang sama. Median terdiri dari 2 macam data yang berbeda, median data tunggal dan median data kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang median data tunggal. Median data tunggal adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar atau terbesar sampai yang terkecil. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Median data tunggal tersebut, jika jumlah datanya ganjil, kita bisa melihatnya dengan pengamatan. Jika jumlah datanya genap, kita harus mencarinya dengan rumus ME sama dengan X, buka kurung, N tambah 1 per 2 tutup kurung. Keterangan tersebut, ME sama dengan median, N sama dengan jumlah data, dan X sama dengan nilai data. Yang kedua adalah median data kelompok. Median data kelompok. Yang kedua, median data kelompok. Pada data tunggal, perhitungan median cukup mudah. Data diurutkan berdasarkan nilai datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian median bisa diketahui langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Namun, pada data kelompok, cara tersebut tidak bisa digunakan. Data kelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Oleh karena itu, rumus median data kelompok adalah ME sama dengan X II ditambah buka kurung 2 per N kurang FKU
per FI tutup kurung P. Keterangannya yaitu ME sama dengan median, XII sama dengan batas atau bawah median, N sama dengan jumlah data, FKII sama dengan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI sama dengan frekuensi data pada kelas median, dan P sama dengan panjang interval kelas. Untuk lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan dengan contoh. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan untuk median data tunggal. Nah, di sini sudah ada data yang tidak berurutan. Yang kedua yang harus kita lakukan ialah mengurutkan data tersebut. Nih, data tersebut sudah berurut. Nah, yang ketiga kita mencari di mana letak nilai tengah pada data tersebut atau di mana letak nilai mediannya. Nah, kita masukkan rumus. ME sama dengan X buka kurung N tambah 1 per 2 tutup kurung. Karena di sini jumlah datanya ganjil yaitu 11, maka ME sama dengan X buka kurung 11 tambah 1, 11 ini adalah jumlah data dari data tersebut ditambah 1 per 2 tutup kurung. ME sama dengan X, maka hasilnya adalah 6. Nah, lalu kita kembali ke soal. Berarti di sini nilai tengah dari data tersebut adalah 6. Berarti kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di 80. Kita hitung mundur, kita hitung ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data tunggal pada data tersebut nilai mediannya adalah 80. Nah, kalau kita tidak masuk kepada rumus, kita juga sudah bisa mengetahuinya melalui pengamatan, karena data tersebut adalah data ganjil. Nah, kita bisa menghitung atau memperkirakan di mana nilai tengah atau median pada data tersebut. Yang kedua, saya akan mencontohkan median data tunggal yang datanya genap. Ini sudah ada data yang tidak berurutan, jumlah datanya adalah 10. Dan yang ini sudah berurut, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita mencari nilai tengahnya. Karena ini nilai data tunggal yang genap, maka nilai tengahnya harus dicari dengan rumus. Seperti ini. ME sama dengan 1 per 2 buka kurung X buka kurung N sama N per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung N per 2 tambah N tutup kurung besar. ME sama dengan 1 per 2, masukkan jumlah data tersebut per 2, lalu masukkan kembali ditambah 1, lalu bagi 2, kemudian mendapatkan nilai 5 dan 6. 5 dan 6 ini kita cari di data tersebut. Kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil di sini. Berarti kita mendapatkan nilai tengah tersebut 2 nilai, 35 dan 36. Kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari berapa nilai tengah dari 36 dan 35. Rumusnya yaitu 1 per 2 buka kurung 5 ditambah 6 sama dengan 1 per 2 35 ditambah 36 sama dengan 1 per 2 hasilnya 71. 71 ditambah 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Berarti hasil nilai tengah dari data tersebut, data genap tersebut ialah 35,5. Berarti letaknya di antara 35 dan 36. 35,5. Baiklah, yang ketiga saya akan mencontohkan median data kelompok. Di sini sudah ada berat badan, frekuensinya.
frekuensi kumulatif ini cara mencarinya frekuensi ditambah frekuensi kedua, hasilnya ditaruh ke frekuensi kedua, lalu ditambah frekuensi ketiga, hasilnya ditaruh di frekuensi kumulatif ketiga hingga seterusnya sampai 26. Berarti jumlah 26 ini adalah jumlah banyaknya siswa. XII sama dengan 60,5. Kita ambil dari sini karena ini batas atas dari nilai tengahnya. Nah, dari mana dapat nilai tengahnya? Dari sini. Kan jumlah siswanya 26. Berarti 26 dibagi 2, nilai yang mendekati adalah 14. Makanya kita mengambil berat badan yang 61 sampai 65, frekuensi 5 dan frekuensi kumulatifnya 14. Lalu N sama dengan 26. Ini jumlah siswanya. FKII sama dengan 9. Batas atas nilai tengah. FII sama dengan 5. Nilai 5 dan P sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti 60,5 ditambah 26 banyaknya siswa per 2 kurang 9. Frekuensi batas atas tengahnya per 5 sama dengan 60,5 ditambah 4 sama dengan 64,5. 4 tersebut didapatkan dari frekuensi atas batas tengahnya. Nah, jadi gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.